Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Al Asia Bapak Samsul Anwar, dan juga teman-teman kelas 11 PBS 1 dan 2 yang Bapak cintai dan sayangi. Apa kabar semuanya? Saya yakin dan percaya sehat selalu. Meskipun COVID-19 masih melanda, namun tetap kita harus berjuang melawan COVID-19, karena antibodi yang sesungguhnya ada pada dalam diri kita. Pikiran mempengaruhi kesehatan pada diri kita pula. Oke, kali ini di KBM pada hari ini saya akan memberikan sebuah pembahasan mengenai apa itu biaya produksi. Namun sebelum itu saya ingin memberitahu bahwa saya sudah menerima video-video kamu semua. Meskipun ada beberapa anak yang belum saya terima, namun yang sudah saya terima, saya lihat semua konten-kontennya bagus-bagus dan deliverynya pun bagus-bagus. Jadi ada dua hal supaya video kamu terlihat menarik dan juga membuat Bapak ingin memberikan nilai bagus. Yang pertama adalah satu, konten. Konten itu adalah videonya. Bagaimana video kamu semenarik mungkin membuat mata Bapak dan atau audiens lain nyaman melihatnya, karena itu sangat mempengaruhi audiens mendengarkan video kamu dan melihat video kamu. Yang kedua adalah delivery. Delivery itu adalah cara penyampaiannya. Ketika cara penyampaiannya kamu bagus, suaranya juga terdengar sampai kuping audiens, dan juga nada intonasinya kamu mainkan ya, itu dipastikan audiens akan betah menonton video kamu sampai habis. Dan kemarin alhamdulillah video-video kamu rata-rata 90% semuanya bagus-bagus, mulai dari konten dan deliverynya. Oke, jadi sekarang kamu sudah memahami kan apa itu COVID-19 dan update data terkininya bagaimana, dan juga solusi supaya wirausahawan tidak ikut-ikutan krisis ya. Nah, oke, lanjut kita masuk ke materi, di mana ada sebuah biaya yang harus kita keluarkan dalam menangani biaya yang akan kita gunakan pada usaha kita, dan salah satunya kita perlu mengenal yang namanya biaya produksi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang mengenai biaya produksi. Ya, baru kita masuk ke materinya. Biaya produksi. Biaya artinya semua pengeluaran yang dapat diukur dengan uang, baik yang telah atau sedang maupun yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk. Kalau untuk biaya ini ya, jadi maksudnya intinya kamu itu mengeluarkan semuanya, dan itu bisa kamu mendapatkan semuanya menggunakan uang dengan fokus atau tujuan produk kamu jadi. Nah, tapi kalau untuk biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan kamu untuk memperoleh faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi itu apa aja? Satu, bahan baku. Kedua, tenaga kerjanya atau SDM-nya. Ketiga, modalnya. Keempat, teknologinya, baik secara sewa ataupun beli sendiri. Yang kelima, kewirausahaan. Nah, itu semua dapat kita beli menggunakan uang ya, dan memerlukan biaya pastinya untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan oleh perusahaan kamu. Jadi tanpa adanya uang, kita tidak akan bisa mendapatkan 5 hal ini ya, kecuali kita bisa membuatnya sendiri. Tapi kalau kita membuat sendiri, ujung-ujungnya kita memang tidak terlepas dari yang namanya uang. Nah, tapi bagi saya sih uang itu nomor
ke 1000 ya, 100 lah ya. Nomor satunya intinya kamu harus punya kemampuan skill secara intelektual, emosional, fisik, terus juga sosialisasinya bagus, keterampilannya bagus, dan spiritualnya bagus ya. Nah, yang pertama ada unsur-unsur biaya produksi ya. Biaya produksi itu terdiri dari beberapa unsur, ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama adalah unsur biaya bahan baku. Nah, biaya bahan baku ini tentu kita perlu biaya untuk mendapatkan bahan baku. Misalnya kita mau buat kursi, bahan bakunya adalah kayu dan paku. Untuk mendapatkan kayu dan paku, kita memerlukan biaya dong untuk mendapatkan kayu dan paku tersebut. Tanpa adanya biaya, maka kita tidak akan bisa mendapatkannya. Nah, maka dari itu, kita perlu membuat sebuah anggaran terlebih dahulu atau plan terlebih dahulu berapa stok kayu yang diperlukan untuk membuat 20 kursi misalkan. Berapa juga stok kayunya ya, berapa juga berat kayunya, itu juga merupakan gram kayunya, tarifnya itu dihitung ya. Nah, itu hanya misalkan saja. Dan yang berikutnya, yang kedua adalah biaya bahan baku itu terdiri dari dua jenis ya. Biaya bahan baku secara langsung ya, yaitu biaya bahan baku yang sangat diperlukan alias primer banget, yaitu pastinya kayu. Tanpa adanya kayu, maka kursi tidak akan jadi. Nah, yang kedua adalah biaya bahan baku secara tidak langsung. Biaya bahan baku secara tidak langsung itu salah satu contohnya adalah membeli paku, membeli cat, membeli tunnel, membeli minyak licinnya ya, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya banyak wirausahawan di luar sana yang mengoperasionalkan biaya bahan baku ini ke dalam 3, yaitu lokal, terus juga ada yang membelinya secara impor kayunya, dan juga ada yang membelinya secara buat sendiri, alias mengelola kayu sendiri. Mungkin dia punya hutan di sana, pohon-pohon ya, milik sendiri. Itu yang pertama, biaya bahan baku ya. Nah, yang berikutnya ada biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja itu ada 2 ya. Yang pertama saya bahas dulu tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung itu salah satu contohnya adalah kita memberikan sebuah uang kepada kepada tukang itu karena telah berhasil membuat kursi, dan biasanya kita membayarnya itu sesuai dengan jumlah per unit kursinya. Ketika tukang itu kita bayar dengan harga satu kursinya 1.000 misalnya, maka kalau dia berhasil membuat 10 kursi dalam sebulan, jadi kita membayar dia 10.000 ya. Dan yang kedua ada juga biaya tenaga kerja tidak langsung, tapi ini biasanya tidak berkaitan dengan orang yang langsung membuat kursinya. Dia hanya sekedar mengevaluasi dan memantau apakah kursi ini sudah benar-benar oke sebelum dikirim ya, sebelum dipakai oleh masyarakat, kira-kira ada yang jeblos apa enggak ya. Terus itu biasanya perlu kita juga berikan, tapi ya kita fokusnya ke biaya tenaga kerja langsungnya, yaitu bawahan kita yang sudah berjasa setelah membuat kursi kita. Nah, kalau biasanya yang nomor 2 tenaga kerja tidak langsung yang tadi itu hanya pemantauan dari orang yang kita sewa pakai eksternal, tapi jarang biasanya ada orang yang menyewa dari eksternal. Biasanya langsung dari dalam kantor kita sendiri untuk melihat apakah kursi ini sudah oke atau belum kokohnya, seperti itu. Nah, dan yang ketiga adalah biaya overhead pabrik. Nah, biaya overhead pabrik ini merupakan
biaya yang harus kita siapkan sebagai ancang-ancang kita, ya, sebagai ancang-ancang kita supaya pabrik kita, usaha kita tidak ambruk. Nah, apa itu yang harus dilakukan? Ini biasanya biayanya mengeluarkan untuk listrik, telepon, asuransi, terus perlengkapan pabrik, terus penyusutan kendaraan pabrik, terus penyusutan mesin-mesin pabrik, ya, termasuk gaji. Nah, jadi bayangkanlah ya, salah satu contohnya tadi adalah listrik. Kalau nggak ada listrik, gimana caranya, ya kan, pabrik atau usaha kamu bisa beroperasional? Karena dengan adanya listrik, ya, tentu teknologi, ya, seperti laptop, mesin fotokopi bisa berjalan. Nah, itu semua dibayar atau dibutuhkan anggaran yang dinamakan biaya overhead pabrik. Dan yang berikutnya adalah biaya eksplisit. Biaya eksplisit itu apa? Biaya eksplisit itu adalah sejumlah pengeluaran untuk mendapatkan faktor-faktor produksi dan input lainnya yang dibayarkan menggunakan uang. Nah, ini contohnya adalah biaya sewa, biaya bahan baku, ya kan, terus gaji. Nah, tapi di biaya eksplisit ini semua hal tadi dicatat dalam laporan keuangan. Jadi biaya eksplisit itu adalah biaya yang kita gunakan untuk membayar gaji, membayar sewa, membayar overhead pabrik tadi seperti listrik, membayar telepon, terus membayar asuransi, membayar kendaraan pabrik, dan lain sebagainya. Dan itu dicatat dalam laporan keuangan. Biasanya ini bagian staf keuangan dan kepala keuangan yang bertanggung jawab terhadap hal laporan keuangan ini. Terus yang berikutnya, yang terakhir, yang nomor 5, ada yang dinamakan biaya implisit. Apa itu biaya implisit? Biaya implisit merupakan biaya yang secara tidak langsung terlihat. Nah, biaya implisit ini contohnya kamu sebagai manajer memutuskan untuk memilih salah satu di antara dua ini. Yang pertama adalah membeli kantor sendiri tapi lama terwujudnya, dan yang kedua cepat terwujud tapi kamu harus mengontrak kantor atau menyewa kantor. Nah, ketika kamu memilih opsi yang B, misalkan saya mau nyewa kantor aja biar usaha saya cepat berjalan, ternyata 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan kemudian, bahkan setahun, 2 tahun, 3 tahun kemudian, setelah kamu jumlah dari kamu menempati kantor tersebut di awal sampai 3 tahun misalnya ya, kamu jumlah, ternyata pengeluaran kamu itu lebih banyak boros untuk membayar kontrakan dibandingkan membeli kantor sendiri. Misalnya harga kantornya 3 juta di opsi A ya. Dan sedangkan yang 3 tahun ini ya harganya 5 juta. Jadi ketika kamu mengontrak, kamu rugi pada imbasnya, pada total pengeluaran atau lebih banyak pengeluaran dibandingkan kamu membeli yang tidak kontrak ya. Sama halnya sebenarnya jatuhnya lebih mahal gitu loh kalau bahasa pahamnya ya, bahasa mudah dimengertinya. Oke. Nah, jadi teman-teman semua, tugas dari Bapak yang ingin Bapak sampaikan ke kamu adalah nanti kita akan membuat sebuah tim. Siapa yang bertanggung jawab terhadap biaya produksi, siapa yang bertanggung jawab membuat biaya tenaga kerja langsung, siapa yang bertanggung jawab membuat biaya overhead pabrik, yang bertanggung jawab membuat biaya eksplisit dan biaya implisit. Kita akan
mereunikan, kita akan meeting ya di aplikasi Zoom. Mungkin ada yang sudah tahu ya, alhamdulillah. Yang belum tahu, alhamdulillah, karena saya mau kasih contoh aplikasi Zoom itu kayak apa. Oke, sampai di sini kita lihat dulu aplikasi Zoom ya, itu kayak apa. Oke, nah inilah langkah pertama. Ketika nanti kamu sudah mendownload aplikasi Zoom, lalu berikutnya adalah kamu membuka aplikasi Zoom tersebut ya. Dan pastikan kamu sudah login. Ketika kamu login, baik itu login langsung dari Google biar cepat, atau langsung Google via Facebook, atau membuat akun baru, sama saja. Lalu kamu klik, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Nah, tadi sekilas sebelum seperti ini ada tampilan foto saya, dan itu merupakan profil saya ya. Nah, jadi ketika tampilan Zoom-nya sudah seperti ini, nanti akan saya kirimkan link di grup KWU, dan kamu kirimkan link itu, maksudnya atau kopas ya, copy link itu, lalu klik join ya, lalu paste di sini meeting ID ya, paste di meeting ID link tersebut. Dan setelah kamu paste di link ID, kamu klik join meeting ya. Nanti kita akan bergabung di video tersebut. Oke. Nah, saya rasa sudah paham ya. Saya rasa sudah paham. Oke, itu tadi salah satu aplikasi Zoom. Kalian bisa download gratis di Play Store, atau buka websitenya di laptop bisa juga, bebas. Dan cukup sekian video kali ini. Sampai bertemu pada nanti malam untuk meeting di Zoom ya. Nah, itu saja dari Bapak. Karena tugas ini kesimpulannya adalah kita mau buka usaha ceritanya, tapi kita rencanakan via meeting aplikasi Zoom, dan kita akan bagi timnya, siapa yang menangani tim biaya bahan baku sampai tim implisit ya. Itu saja dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.